Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka untuk memenuhi tugas lembaga-lembaga negara, kami dari kelompok 10 akan memaparkan hasil diskusi makalah kelompok kami yang berjudul Lembaga Negara Mahkamah Agung atau yang bisa disingkat dengan MA. Teman-teman sekalian, dalam video pemaparan presentasi kali ini akan dibawakan oleh 3 pemateri. Pemateri yang pertama adalah saya sendiri, Viana Maisa. Pemateri yang kedua adalah Nur Fajar, dan pemateri yang ketiga adalah Dinda Nahratu Saidah. Yuk teman-teman, langsung saja kita masuk ke pemateri yang pertama. Check it out! Hai, saya Viana Maisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang lembaga negara dalam pandangan risalah sidang BPUPKI. Teman-teman, dalam sidang BPUPKI, Muhammad Yamin menjelaskan tentang 7 prinsip dasar yang harus dianut oleh negara konstitusi, yang salah satunya adalah prinsip pembagian kekuasaan, di mana prinsip tersebut mengandaikan bahwa suatu kekuasaan itu harus dapat diimbangi oleh kekuasaan lainnya agar tidak terjadi nepotisme. Nah, teman-teman, Muhammad Yamin pula mengusulkan beberapa lembaga negara dalam sidang BPUPKI, yang salah satunya adalah Mahkamah Agung atau MA dengan hak uji material. Nah, teman-teman, MA ini mulai dibentuk pada tanggal 19 Agustus tahun 1945 yang memiliki wewenang dan tugas kekuasaan kehakiman, yang diketuai pula oleh Mr. Dr. Andas Kusuma Atmaja. Nah, teman-teman, dalam sidang BPUPKI pula telah membahas tentang pengujian undang-undang atau yang biasa kita kenal dengan judicial review, di mana dalam pembahasan tersebut terdapat perbedaan pendapat antara Muhammad Yamin dengan Mr. Supomo, di mana teman-teman, menurut Muhammad Yamin ini beliau mengusulkan bahwasannya agar adanya mekanisme pengujian undang-undang terhadap konstitusi, adat, dan syariah di lembaga Mahkamah Agung. Sementara Mr. Supomo berpendapat bahwa lembaga negara Mahkamah Agung ini belum siap menghadapi pengujian undang-undang dikarenakan belum adanya konsensus atau ahli-ahli hukum yang berpengalaman dalam proses judicial review ini. Nah, setelah melalui beberapa perdebatan yang panjang dalam sidang BPUPKI, akhirnya pendapat Muhammad Yamin ini ditindaklanjuti setelah kemerdekaan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya hingga sekarang. Teman-teman, begitulah penjelasan saya mengenai lembaga negara MA dalam pandangan risalah sidang BPUPKI. Selanjutnya adalah materi yang kedua yang akan dibawakan oleh Nur Fajar Ibrahim. Terima kasih. Oke semua, saya Nur Fajar Alizofilian. Saya akan melanjutkan presentasi dari Viana dan menjelaskan bagaimana tugas dan wewenang serta fungsi dari Mahkamah Agung. Yang pertama, Mahkamah Agung itu mempunyai tugas dan wewenang yang diatur dalam pasal 24A Undang-Undang 1945 sebagai berikut. Yang pertama, Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah peraturan undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang. Yang kedua, Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, serta berpengalaman di bidang hukum. Ketiga, calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapat persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden. Yang keempat, Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh Hakim Agung. Yang kelima, susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi Mahkamah Agung, yaitu pertama, fungsi peradilan. Sebagai pengadilan negara tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali
menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia ditetapkan secara adil, tetap, dan benar. Kedua, Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir. Yang ketiga, semua sengketa tentang kewenangan mengadili permohonan peninjauan kembali putusan peradilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Di sini diatur pada pasal 28, 29, dan 30 Junto Undang-Undang Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2004. Selanjutnya, nomor 4, semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku. Yang kelima, yaitu hak uji material, yaitu wewenang untuk menguji atau menilai secara material peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya atau materinya bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi, yaitu diatur pada pasal 31 Undang-Undang Mahkamah Agung nomor 4 tahun 1985. Yang kedua, fungsi pengawasan, di mana Mahkamah Agung melakukan fungsi pengawasan tinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, yaitu diatur dalam pasal 4 dan pasal 10 Undang-Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan nomor 14 tahun 1970. Yang ketiga, yaitu mempunyai fungsi untuk mengatur, di mana Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekosongan atau kekurangan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Pada pasal 27 Undang-Undang nomor 14 tahun 1970 serta pasal 79 Undang-Undang nomor 14 tahun 1985. Selanjutnya, Mahkamah Agung itu mempunyai fungsi nasihat, di mana memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga tinggi negara lainnya. Kemudian, Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden selaku kepala negara dalam rangka pemberian atau penolakan gerasi. Di sini diatur pada pasal 35 Undang-Undang Mahkamah Agung tahun nomor 5 tahun 2004. Selanjutnya perubahan pertama Undang-Undang 1945 pada pasal 14 ayat 1. Selanjutnya, Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dan memberi petunjuk kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 25 Undang-Undang nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang diatur pada pasal 38 Undang-Undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Yang selanjutnya, Mahkamah Agung mempunyai fungsi administratif, di mana badan-badan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat 1 Undang-Undang nomor 14 1970 secara organisatoris, administratif, dan finansial sampai saat ini masih berada di departemen yang bersangkutan. Walau menurut pasal 11 Undang-Undang nomor 35 tahun 1999 sudah dialihkan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Yang selanjutnya, Mahkamah Agung berwenang untuk mengatur serta bertanggung jawab susunan, organisasi, dan tata kerja kepaniteraan pengadilan. Di sini diatur pada Undang-Undang nomor 35 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya, Dinda. Selanjutnya saya akan membahas tentang hubungan kerja Mahkamah Agung dengan lembaga negara lainnya. Seperti yang kita ketahui bahwa Mahkamah Agung juga memiliki hubungan kerja dengan beberapa lembaga negara lainnya. Yang pertama yaitu hubungan antara Mahkamah Agung dengan DPR.
DPR bersama dengan Mahkamah Agung dan Presiden mengajukan calon konstitusi masing-masing 3 orang. DPR dapat memberhentikan anggota Mahkamah Agung di tengah jabatannya jika anggota Mahkamah Agung tersebut terbukti melakukan pelanggaran hukum dan asas kepatutan berdasarkan hukum yang berlaku. Mahkamah Agung memberikan pendapat hukum atas permintaan DPR mengenai suatu masalah yang dihadapi. Selanjutnya, hubungan antara Mahkamah Agung dengan DPD. Mahkamah Agung memberi pendapat hukum atas permintaan DPD mengenai suatu masalah yang dihadapi. Selanjutnya, hubungan Mahkamah Agung dengan Presiden. Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung memberi grasi dan rehabilitasi. Presiden bersama dengan Mahkamah Agung dan DPR mengajukan calon hakim konstitusi masing-masing 3 orang dan menetapkannya. Mahkamah Agung memberikan pendapat hukum atas permintaan Presiden mengenai suatu masalah yang dihadapi. Selanjutnya yaitu hubungan antara Mahkamah Agung dengan BPK. Mahkamah Agung memberikan pendapat hukum atas permintaan BPK mengenai suatu masalah yang dihadapi. Selanjutnya, hubungan Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung bersama dengan Mahkamah Konstitusi melakukan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Mahkamah Agung mengadili suatu perkara pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, sedangkan Mahkamah Konstitusi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Mahkamah Agung memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Selanjutnya yaitu putusan Mahkamah Konstitusi tentang lembaga Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Konstitusi tentang lembaga Mahkamah Agung terdapat dalam pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang isinya dapat kalian baca dalam makalah yang sudah diberikan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak presentasi dari kelompok kami. Selebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.